semuanya, perkenalkan nama saya Westia Harmisari. Saya adalah mahasiswa Akademi Keperawatan Bethesda Surukam dengan program studi D3 Keperawatan. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang perawatan bayi dalam inkubator. Selamat menyaksikan. Yang pertama adalah tujuan perawatan dengan inkubator. Tujuan perawatan dengan inkubator ini terdiri dari beberapa tujuan. Tujuan yang pertama, menghangatkan berkelanjutan bayi. Kemudian mencegah infeksi, kemudian menciptakan konsentrasi oksigen yang sesuai, kemudian memenuhi kelembaban, kemudian memudahkan penanganan dan pelayanan dan pengawasan. Selanjutnya, indikasi. Indikasi bayi prematur, BBLR, hipotermi, dan sakit. Kemudian adalah cara menggunakan inkubator. Cara yang pertama, membersihkan inkubator dengan disinfektan. Kemudian cara yang kedua, tutup matras dengan kain bersih. Kemudian yang ketiga, kosongkan air reservoir. Kemudian keempat, atur suhu inkubator sesuai umur dan berat bayi. Kemudian yang kelima, hangatkan inkubator sebelum digunakan. Kemudian yang keenam, lepas semua pakaian bayi pada saat pengamatan terapi. Kemudian yang ketujuh, tutup inkubator secepat mungkin. Kemudian yang kedelapan, gunakan suatu inkubator untuk satu bayi. Kesembilan, periksa suhu inkubator. 10. Lakukan manajemen penanganan suhu tubuh abdominal. Yang ke-11 atau yang terakhir, pindahkan bayi ke ibu secepatnya. Nah, ini tabel tentang suhu inkubator sesuai dengan berat badannya. Di sini dapat kita lihat sama-sama hari, gram, kemudian jam. Selanjutnya adalah cara perawatan bayi dalam inkubator. Yang pertama, inkubator tertutup dan inkubator terbuka. Hal yang harus diperhatikan orang tua saat bayi berada di ruang NICU. Nah, yang pertama, menanyakan informasi kepada perawat, kemudian lama waktu, kemudian melakukan atau memberikan KMC, kemudian berbicara dengan bayi, dan yang terakhir memompa bayi. Selanjutnya adalah SOP perawatan bayi dalam inkubator. Yang pertama, tujuannya terciptanya suhu lingkungan yang normal, di mana panas yang dihasilkan dapat mempertahankan suhu tetap. Kemudian yang kedua, ruang lingkup. BBLR dan bayi-bayi memerlukan perawatan khusus. Selanjutnya, definisi. Pertama, inkubator adalah suatu alat untuk membantu terciptanya suatu lingkungan yang optimal. Kemudian yang kedua, perawatan bayi dalam inkubator adalah perawatan bayi dalam suhu lingkungan yang netral, yaitu suatu keadaan di mana panas yang dihasilkan dapat mempertahankan suhu tubuh bayi tetap. Kemudian yang keempat, prosedur. Yang pertama, persiapan pasien, kemudian yang kedua, persiapan alat. Nah, persiapan alat ini yang pertama, inkubator tertutup dan terbuka, kemudian termometer, kemudian jam tangan jarum detik, dan yang terakhir oksigen. Selanjutnya adalah pelaksanaan. Nah, pelaksanaan yang pertama, perawatan bayi dalam inkubator tertutup. Inkubator harus selalu tertutup, hanya terbuka jika diperlukan dalam keadaan darurat. Misalnya apne, jika inkubator maka usahakan untuk mempertahankan suhu bayi tetap hangat. Oksigen harus didiamkan. Kemudian perawatan dan pengobatan dilakukan melalui lubang. Bayi dalam keadaan inkubator harus berada dalam keadaan telanjang atau tidak memakai baju. Untuk memudahkan observasi keadaan umum, misalnya pernafasan dan warna tubuh. Selanjutnya, pengaturan panas bayi harus sesuai dengan hati-hati, sesuai dengan berat badan dan kondisi tubuh. Kemudian pengaturan oksigen dan kelembapan di dalam inkubator harus diservasi. Kemudian
Inkubator harus dibersihkan disinfeksi setiap 1 minggu 1 kali. Dengan membuka inkubator untuk sementara, bayi dipindahkan dahulu ke inkubator lainnya. Inkubator harus ditempatkan dekat dengan jendela atau dinding serta alat pendingin. Inkubator harus ditempatkan pada ruangan yang hangat kira-kira dengan suhu 27 derajat Celcius. Kemudian perawatan bayi dalam inkubator terbuka. Inkubator ini harus dibuka jika hendak melakukan perawatan atau model kuno. Pada persisnya perawatan dalam inkubator sama dengan inkubator tertutup, bedanya hanya dalam melaksanakan perawatan. Nah, demikianlah penjelasan dari saya mengenai perawatan bayi dalam inkubator. Semoga materi yang sudah saya jelaskan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, sampai jumpa.